Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Demal Farizi. Saya ketua dari kelompok 1 drama kelas 11 IPA 1. Pada hari ini kami akan menampilkan drama tentang Malin Kundang. Saya sendiri sebagai Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Dini Duyanti. Saya sendiri sebagai Made, orang tua dari Malin Kundang. Nama saya Alia Zahra. Saya sebagai Rashid, sebagai teman dari Malin Kundang. Saya Delika Salsabila sebagai narator 1. Saya Dia Putri Zafira sebagai narator 2. Rizkia sebagai saudagar. Saya Alfana Damayanti sebagai Putri. Dan kami bertiga sebagai pemeran tambahan. Saya sendiri Adi Batu Laksana. Saya Danisa Mutiara Rabani. Saya Clarissa Zafira Amelia. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa, dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid, yang tidak lain adalah teman Malin Kundang, mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis, dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam Rashid. Kamu ada apa? Ada kabar baik untuk kita berdua. Tadi saya melihat ada kapal besar sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Apakah engkau mau ikut merantau denganku? Wah, kebetulan banget. Saya udah capek banget jadi orang miskin. Capek, pengen jadi orang kaya. Boleh. Aku mau ikutin kamu. Bagaimana kalau besok pagi? Oh iya, besok pagi. Oke. Nanti saya minta restu dulu sama ibu, baru nanti kita jalan. Tunggu kau di dermaga besok jam 9. Siap, sahabat. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada Mande Rubaya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, Apa, Mak? aku mau ngomong sama ibu. Aku sebenarnya ingin merubah nasib kita, Bu. Bagaimana caranya, Nak? Jadi, tadi pagi temanku Rashid datang menghampiriku. Dia berkata kalau ada kapal yang bersinggah di pantai kita. Jadi aku ingin ikut merantau dengan kapal itu, Bu. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang tua ini? Sebenarnya Malin juga tidak tega, Bu, meninggalkan ibu. Tapi Malin capek, Bu. Malin sudah capek ingin hidup miskin. Malin ingin jadi orang kaya. Malin ingin merubah nasib kita, Bu. Ya sudah Malin, kalau memang itu keinginanmu, ibu di sini hanya dapat mendoakanmu. Semoga kau menjadi orang kaya dan sukses. Kapan kamu akan berangkat, Nak? Malin akan berangkat besok pagi, Bu. Secepat itukah kau, Nak, meninggalkan ibumu ini sendiri? Maafkan aku, Bu. Tapi ya besok pagi aku akan berangkat dengan Rashid ke kapal itu. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal itu bersandar. Berhati-hatilah Malin, doa ibu selalu menyertaimu. Terima kasih, Bu. Tunggulah anakmu ini sampai pulang dengan selamat dan bawa harta yang cukup untuk kita berdua. Dari Ibu. Begitulah, Malin Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Saat tiba di tempat perantauan, Rashid dan Malin Kundang beristirahat di sebuah warung. Bagaimana ini Rashid? Kita kerja apaan ya? Tidak tahu Lin, saya juga sedang memikirkannya. Tiba-tiba, seseorang di warung tersebut mendengar percakapan Malin Kundang dan Rashid. Apakah kalian benar sudah mencari pekerjaan? Benar Tuan. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja kami mau. Kapan kami dapat mulai bekerja Tuan? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumahku. Rumah Tuhan memang gimana? Mari ikut saya. Oh, baik Tuhan. Malin Kundang dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Malin Kundang dan Rashid. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid, dan saudagar pun menyadari hal itu. Kemudian, anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya, Putri juga kagum dengan wajah rupawan
Kundang, serta kerajinannya hingga akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapa nama kalian baru itu? Yang mana? Yang rajin itu. Namanya Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa ya, aku hanya bertanya saja. Oh, ya sudah. Baik, Ayah. Sejak hari itu, Putri semakin kagum dan menyukai Malin Kundang. Putri selalu memperhatikan Malin Kundang diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun, Malin Kundang sudah menjadi orang yang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Malin Kundang. Hubungan Putri dan Malin Kundang semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Sebulan setelah menikah, Malin Kundang dan Putri pergi untuk berdagang di perkampungan Pantai Air Manis. Ketika Malin Kundang dan Putri sampai di desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Rashid, Oh, Malin Kundang. Wah, kamu udah sukses sekali ya. Wah, sekarang kamu udah jadi orang kaya dan udah jadi suami dari Putri juga. Selamat ya. ya sama-sama. Iya sih, syukur alhamdulillah. Sekarang saya sudah jadi orang kaya. Dulu sih kamu males-malesan, kena kan batunya tuh. Ups, ya sudah, saya mau pergi dagang dulu. Bye-bye Rashid. Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Mandi. Malin Kundang sudah kembali. Sekarang dia sedang ada di dermaga. Benarkah? Iya, Ma. Ayo kita ke sana sekarang. Mari. Tunggu sebentar, Rashid. Pintunya Mas Rashid. Sebentar, Mas. Saya cari tongkat dulu. Baik, Rashid. Ini tongkat untuk Mas. Terima kasih, Rashid. Mari kita ke Malin Kundang, Rashid. Mande dan Rashid pergi ke dermaga untuk menemui Malin Kundang. Dan sesampainya mereka di dermaga, Malin Kundang, anakku. Anakku. Kau sudah pulang, Nak. Kau sudah pulang. Malin Kundang pun terkejut dengan kehadiran ibunya yang meneriaki namanya. Tetapi karena malu dengan keadaan ibunya yang miskin, Malin Kundang pun tidak mau mengakui ibunya. Malin Kundang, anakku. Siapa wanita tua berani mengaku sebagai ibu suamiku? Aku adalah ibunda dari Malin Kundang. Apa kau gila? Tidak mempunyai ibu tua dan miskin seperti kau. Ini ibumu, Nak. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, Nak. Kenapa kamu seperti ini kepada ibu, Nak? Suamiku sudah punya ibu miskin seperti kamu. Kau bukan ibuku, wanita tua. Menjauhlah dariku. Kemudian sang ibu menangis sedih. Anak yang dilahirkan dan dibesarkannya tidak mengakuinya. Air matanya berlinang. Malin Kundang segera pergi dari desa. Allah, mengapa anakku seperti itu, ya Allah? Aku yang membesarkan dia dan aku yang melahirkan dia, ya Allah. Sesungguhnya dia adalah anak durhaka, ya Allah. Kutuklah ia, ya Allah, menjadi batu, ya Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan badai datang. Angin bertiup kencang, gelombang air laut naik. Kilat menyambar-nyambar, kapal pun terguncang. Wahai engkau Malin Kundang, anak durhaka, permohonan dan doa ibumu akan terkabulkan. Tubuhmu akan mati rasa dan nantinya akan menjadi batu dan menyatu dengan darah. Setiap hari ku menunggu, berharap pada kapal yang berlabuh. Terbayang Malin tersenyum penuh, melangkah turun siap memelukku. Bertahun-tahun engkau pergi, rindu bunda tak kunjung henti. Kapal berlabuh
Sumatera